بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة, ini bab menjelaskan tentang qada'il hajat. Yundabu, disunnahkan, limuridil khala'i, kepada orang yang mau ke khala'. Khala' itu WC. Ayyatana'ala, memakai sendal orang tersebut, illa li'udrin, kecuali karena ada udzur. Wa yasturu, dan menutup orang tersebut, ra'sahu, kepada kepalanya orang tersebut. Wa yunhi, dan menjauhkan orang tersebut, ma, kepada sesuatu, fihi, di dalam sesuatu tersebut, zikrullahi, sebutan Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, wa kullusmin, dan setiap nama, mu'azzamun, yang diagungkan. Fa in dakhala, maka kalau sudah masuk orang tersebut, bil khotami, dengan khotam, cincin, dumma, maka memeluk orang tersebut, kaffahu, dengan telapak tangannya, alaihi, kepada itu khotam. Wa yuhayyi'u, dan menyiapkan orang tersebut, wa yuhayyi'a, ya. Jadi atop kepada ayatana ala. Wa yuhayyi'a, dan menyiapkan orang tersebut, ahjaral istinja'i, kepada batu-batu untuk istinja, cebok. Wa yaqulu, dan membaca orang tersebut, indad dukhuli, ketika masuk, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa indal khuruji, dan ketika keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adza wa 'afani. Wa yuqaddima, dan mendahulukan orang tersebut, dakhilan, halnya saat masuk orang tersebut, yasarahu, kepada kaki kirinya orang tersebut. Wa kharijan, dan halnya keluar orang tersebut, yaminahu, kepada kanannya orang tersebut. Baik, kita bahas dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab qada'il hajat. Ini bab membahas tentang masalah qada'il hajat. Yundabu, disunnatkan, limuridil khala'i, kepada orang yang hendak ke WC. Khala itu dikatakan WC waladi. Kenapa khala dikatakan WC? Li'annahu mahallul khali, karena tempat tersebut tempat menyendiri.
disebut namanya khala. Makanya bahasa Arab WC itu ada khala atau biasa ditambahkan baitul khala. Atau bahasa Arab WC ini daurul miyah. Daurul miyah itu tempat berputarnya apa? Air, keluar masuk air di situ. Sebut namanya apa? Daurul miyah. Itu dalam pengertian bahasa Arab yang benar. Kalau hammam, hammam itu sebenarnya bukan WC, hammam itu. Hammam bukan WC. Seperti contoh mirhab. Ada yang menyebut WC itu mirhab dalam bahasa Arab, betul, tapi pada dasarnya mirhab itu bukan WC-nya. Mirhab itu tempat jongkoknya, itu mirhab namanya. Mirhab itu tempat jongkok. Ada yang bilang WC itu hammam. Di kita udah galibnya WC apa? Hammam. Ente mau kemana? Hammam. Padahal pengertian hammam itu bukan WC. Hammam itu adalah tempat di mana di dalam itu khusus untuk mandi, tapi mandinya bisa tiduran. Itu hammam namanya. Maksudnya bisa apa? Bisa terlentang. Itu hammam. Diartikan hammam itu di zaman kita saat ini dua. Satu, kolam renang. Kedua, WC tapi khusus yang ada bathtubnya. Tahu nggak, dalam WC suka ada tempat mandi yang tidur? Nah, itu hammam namanya. Bukan WC, punten, afwan, bukan WC tempat qadha'il hajat, tempat buang air kecil, buang air besar, bukan. Hammam itu tempat mandi. Nah, kenapa di hammam itu ada adab-adab? Karena pertama yang menciptakan hammam itu adalah ifrit. Yang pertama buat hammam itu kolam renang itu ifrit. Ifrit. Bathtub tuh. Jadi kalau kita mandi ada bathtubnya yang mandi biasa pakai itu tuh. Itu yang pertama buat ifrit itu. Kapan buat? Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Mau dulu di zaman Nabi Sulaiman. Gara-garanya apa? Nabi Sulaiman ini dakwah, mengajak Ratu Balqis untuk beriman kepada Allah, dan Ratu Balqis beriman. Ketika Ratu Balqis mengetahui Nabi Sulaiman ini tidak punya pasangan, akhirnya Ratu Balqis senyum-senyum, jatuh hati kepada siapa? Nabi Sulaiman. Nah, kan kerajaannya dipindahin tuh dekat Nabi Sulaiman. Nah, Ratu Balqis ini pada saat beliau mendekati Nabi Sulaiman, ada ini angin menghembus ke pakaiannya Ratu Balqis. Terbuka pakaiannya sedikit, betisnya kelihatan. Ternyata Ratu Balqis ini di betisnya banyak bulunya. Nah, Nabi Sulaiman melihat, perempuan ada bulunya, gitu. Jadi kurang serap Nabi Sulaiman. Akhirnya di situ Nabi Sulaiman minta kepada seluruh bala tentaranya, siapa yang bisa membuatkan sesuatu untuk menghilangkan bulu di kakinya Ratu Balqis tanpa sakit. Semua mikir akhirnya. Ada ifrit, pinter-pinter kan? Ifrit ini, jin ini pinter-pinter, itu jangan salah. Iblis pinter-pinter. Makanya dalam syair dikatakan, "Lau kana al-ilmu syarafan lau kana ilmu bila tuqa syarafan lakana asyrafu khalqillahi iblisu." Iblis itu pinter-pinter, jangan salah. Sampai dalam satu syair dikatakan, "Lau kana al-ilmu", apabila ada ilmu, bila tuqa, tanpa ketakwaan, syarafan, menjadi kemuliaan. Jadi kalau diterjemahkan, lau kana al-ilmu syarafan bila tuqa, lau kana al-ilmu bila tuqa syarafan, andaikan ilmu
tanpa dibarengi takwa itu menjadi kemuliaan, andaikan nih, apa jawabannya? Katanya apa? Lakana asyrafu khalqillahi iblisu. Niscaya pasti yang mulia di sisi Allah itu adalah iblis. Karena iblis apa? Pintar-pintar. Mungkin iblis kalau diaduk sama santri ribet, ini kayaknya nggak ada apa-apanya. Hebat. Udah? Tadi bahasa apa sih lagi? Bahasa apa tadi? Putai. Sebangsa. Bahasa apa? Inggris. Oh, tapi nggak ngerti. Ini kayak bahasa tua itu. Jadi apa? Lau kana al-ilmu bila tuqa syarafan lakana asyrafu khalqillahi iblisu. Andaikan ilmu tanpa ketakwaan menjadi sebuah kemuliaan, maka pasti yang paling mulia makhluk Allah adalah iblis. Orang iblis ilmunya hebat-hebat, cuman tidak ada takwa gitu. Iblis tuh nggak punya takwa, punya ilmu tapi nggak ada takwa. Makanya hina dia. Makanya kayak santri punya ilmu tapi tidak ada takwa, hina. Yang mulia itu apa? Ilmu dan takwa. Mencerminkan kayak seorang santri bertemu orang tuanya tapi misal kurang ajar misalnya. Nah, itu salah satu contoh orang yang masih hina. Kapan dia akan mulia? Ketika dia punya tuqa, punya takwa. Dan di antara ketakwaan kepada Allah apa? Menghormati, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah, Ifrit angkat tangan nih, anak Nabi Sulaiman. Oh, mau bikin apa? Tenang aja. Akhirnya si Ifrit ini bikin namanya hammam. Nah itu namanya hammam. Dibuat akhirnya hammam ini kayak wadah besar. Ditaruh air di situ pakai kapur. Pakai ramuan-ramuan yang ada di zaman itu. Ramuan. Terus dimasukin api di bawahnya. Dari tanah nih, dimasukin api agar airnya hangat. Kayak sakhonah gitu. Sudah beres jadi, kata Ifrit, Nabi Sulaiman udah jadi. Cemplungin aja ke situ. Cemplung ke situ mandi. Itu bulu yang ada di kaki itu tanpa terasa berjatuhan. Copot. Syuf. Itu hammam. Hammam itu seperti itu. Makanya dulu di zaman-zaman ulama, hammam itu tidak diterjemahkan WC, hammam itu tempat mandi. Seperti contoh misal ketika cerita Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini terkenal ilmu, padahal beliau seorang wali. Jangan salah. Cuman karena ilmunya tinggi, kewaliannya tertutup dengan ilmunya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Auladi, beliau itu lebih memilih kehidupannya itu sehari-hari dengan kezuhudan, dengan keterbatasan ekonomi, lebih memilihnya. Imam Ibnu Hajar ini tinggal di Mekah. Sebayanya, seletingnya, selepelnya ada namanya Imam Ramli. Imam Ramli sama Ibnu Hajar Al-Haytami ini selepel nih. Dua-duanya satu guru, belajar di Syekh Zakaria Al-Ansari. Imam Ramli di Mesir tinggalnya. Dalam kehidupan Imam Ramli, beliau lebih memilih hidupnya itu kaya raya. Imam Ramli itu tajir banget. Kaya.
Akhirnya satu kejadian, Imam Romli dengan jamaahnya musim haji berangkat ke Mekah. Itu Mekah yang namanya Hammam, tempat mandi di Mekah semua disewa sama Imam Romli. Buat jamaahnya digratisin. Hebat. Istrinya Ibnu Hajar kepengen mandi di Hammam. Nah, ini pengertian makna hammam ini. Cari akhirnya di hammam, pergi ke sini ke hammam, nggak bisa ibu mandi di sini. Oh kenapa? Sudah dikontrak, disewa sama Imam Romli dari Mesir. Pergi lagi, nggak bisa, sudah disewa sama Imam Romli. Pergi lagi, nggak bisa, sudah disewa sama Imam Romli. Pergi lagi, nggak bisa, udah disewa sama Imam Romli. Muncul jati diri seorang perempuan, ya, melihat teman suaminya kaya raya, disewa semua, pulang cemberut. Nanti hati-hati nanti ngadepi perempuan, ada cemberutnya nanti. Habis cemberut, kata Ibnu Hajar, kenapa? Kok inti cemberut? Istrinya ngomong, iya katanya, gara-gara kamu milih hidup seperti ini, saya pengen mandi di hammam, nggak bisa. Tuh, kenapa nggak bisa? Tuh, Imam Romli yang dari Mesir, teman kamu, sudah sewa semuanya. Coba kamu sewa kayak Imam Romli begitu. Akhirnya istrinya sedikit ngamuk, sedikit marah. Kepengen hidupnya itu kayak Imam Romli. Kepengen hidupnya kayak Imam Romli. Kata Ibnu Hajar, ya sudah, sekarang gini aja. Ayo ke dapur dengan saya. Kita nimba air di sumur. Kata istrinya, orang pengen ke hammam nimba air. Nimba air di sumur. Kata Ibnu Hajar, ayo kamu masukin embernya ke sumur. Dimasukin. Pluk ke air. Pendidikan nih dari seorang suami. Pas diangkat, ditarik, dierek, ditarik, dierek, ditarik, dierek. Embernya mendekat. Itu penuh dalam ember tersebut berlian, emas, inten. Tuangin, kata Ibnu Hajar. Ambil lagi. Ayo sesukamu ambil lagi. Kayaknya perempuan itu udah ngambil 4 ember dalam sejarah. Kata istrinya, wahai Ibnu Hajar, ini sudah cukup. Kata Ibnu Hajar, oh ya sudah. Embernya balikin lagi. Sekarang begini, kamu ambil tuh emas, berlian, inten, semuanya kamu ambil tuh. Ya. Tapi kamu, saya cerai detik ini juga. Atau kamu tetap jadi istri saya. Tapi masukin semua kembali ke sumur, sedikit pun jangan kau ambil. Ente kalau jadi perempuan milih mana? Hah? Hah? Milih mana? Istrinya juga soleha. Kalau tadi terpancing emosi, akhirnya semuanya dimasukkan kembali ke sumur. Di situ istrinya tahu bahwa derajat suaminya ini luar biasa. Akhirnya istrinya ridho dengan kehidupan yang sangat sederhana. Makanya ulama itu ada 2 cara pengambilannya, auladi. Ada yang mengambil jalan sederhana, ada yang mengambil jalan yang kaya raya. Kalau sekarang yang terkenal itu yang ngambil jalan sederhana, ya kayak Gus Baha. Gus Baha sederhana, ngambil jalannya. Kalau yang kelihatan hartanya banyak, seperti siapa? Seperti Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah Ustadz Adi Hidayat. Itu baru orang kaya namanya. Kalau suka gaya-gayaan doang, Ustadz Adi Hidayat ceramah. Ya, nanya ke jamaah. Siapa yang hafal Quran 30 juz? Saya. Maju sini, coba baca ayat sekian, baca. Baca ayat ini, baca. Baca ayat ini, baca. Nanti ikut umroh ya, gratis semuanya. Ini nanti ongkos ke Jakartanya, ongkosin. Panggil ini sini pengurus. Catetin, namanya siapa? Punya paspor belum? Belum, ambil uang buat beli paspor. Oh, coba inti bangun cita-cita kayak begitu.
Ustaz Adi Hidayat, itu kaya namanya. Itu yang orang kaya begitu. Bukan cuma gaya-gayaan, punya mobil Ferrari, punya mobil, punya ini, gaya mandi, gaya makan di restoran mahal. Itu mah orang gaya itu mah. Bukan kaya, gaya. Ada orang, Beb, coba Beb, ente kalau ditanya, Beb. Ente kalau ditanya hukum, Beb. Pak Ustadz, Pak Ustadz Labib. Ya. Kalau laki-laki akikoh berapa ekor? Ente jawab berapa? Hah? Kok ente ragu-ragu sih? Gimana? Akikoh laki-laki berapa ekor? 2 ekor. Kalau masih punya 1, kalau punyanya cuma 1 ekor, mampunya gimana Pak Ustadz? Ente jawabnya gimana? Hah? Apa? Ente pasti jawabnya sama dengan Ustadz. Apa? Kalau mampunya baru 1 ekor dulu. Nanti ketika ada kemampuan, sembelih 1 ekor lagi. Kan begitu. Kita kan jawabnya begitu. Kalau Ustadz Adi Hidayat bukan begitu. Orang kaya itu bukan begitu jawabnya. Ini kayaknya bener nih. Pak Ustadz Adi Hidayat, iya. Ada pertanyaan? Iya, apa pertanyaannya? Saya punya anak laki-laki belum diakikohi. Afdolnya berapa ekor? 2 ekor laki-laki. Nah Pak Ustadz, saya mampunya cuma 1 ekor. 1 ekor lagi belum mampu. Panitia sini, tolong ambilin uang, kasih untuk 1 ekor. Jawabannya orang apa namanya? Itu yang kaya tuh begitu. Pokoknya Ustadz Adi Hidayat, Allah limpahkan rezeki. Padahal mondok pesantrennya dulu nggak di tempat terkenal, di Garut, di tempat biasa. Pondoknya biasa. Tapi beliaunya punya keinginan. Hebat Ustadz Adi Hidayat. Ustadz dengar cerita dari orang-orang fiqh. Orang-orang fiqh itu orang-orang terpercaya. Ustadz Adi Hidayat itu salah satu kuncinya. Beliau itu tidak pernah mengecewakan ibunya. Nggak pernah. Jadi kalau ibunya ngomong begini, misalnya, kalau makan mangga enak ya, misal, itu Ustadz Adi Hidayat nggak ngomong apa-apa, pergi keluar cari mangga yang banyak kasih ke ibunya. Bahkan pernah satu kejadian katanya apa? Ibunya tuh ngomong ke seseorang, ada mobil lewat di depan rumahnya, mobilnya bagus. Masya Allah, tuh mobil bagus ya. Kayaknya dinaikinnya enak gitu, adem, kayaknya enak. Cerita ke Ustadz Adi Hidayat, ibunya ngomong begitu. Mobilnya mobil apa? Mobil itu Mercy. Itu besoknya beli mobil Mercy buat ibunya. Ente gimana? Santri ribat malah sebaliknya lagi. Ibunya ngomong pengen mangga, jangan Bu, mending buat aku aja jajan. Hati-hati boleh. Jangan sampai begitu, ya. Usah ada diri. Kita punya ulama-ulama luar biasa. Itu baru orang kaya. Masya Allah. Hebat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan santri ribat bisa seperti itu. Masya Allah. Kemudian ayo kita baca. Yundabu disunnatkan li muridil khala'i, kepada orang yang mau masuk WC. Nah, khala itu disebut WC. WC itu dikatakan khala. Kenapa khala? Karena WC itu tempatnya tempat sendiri. Makanya tidak boleh kalau ke WC berdua, nggak boleh. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kalau menurut Imam Tirmidzi, khola itu nama setan. Jadi ada setan namanya khola. Nah, di mana tinggalnya? Ya di khola. Di WC. Karena WC itu tempat setan dan setan itu namanya khola, akhirnya WC dalam bahasa Arab disebut apa? Khola. Jadi ada nama setan. Jadi setan di WC berarti ada 2. Ada setan yang menghuni WC, namanya khola. Ada setan yang diem di WC,
tapi bukan penghuni, dia mah pekerja. Jadi dipekerjakan sama iblis. Iblis kan bosnya. Nah, kerjaannya apa? Membuat sebuah penyakit di hati manusia yang masuk WC. Penyakit apa? Was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masih was-was. Siapa nama setan yang kerjanya memberikan penyakit was-was? Namanya walhan. Berarti ada dua setan dari situ. Ada si walhan, ada satu lagi si khola. Hati-hati ente punya anak jangan dikasih nama Muhammad Walhan, jangan. Siapa nama anak ente? Muhammad Walhan, Ustaz. Muhammad ini baik. Nama Kangjeng Nabi ini walhannya. Atau Muhammad Khola, jangan. Jangan. Khola itu nama syaitan. Tinggalnya di mana? Di WC. Tidak. Ya banyaklah tempat nama-nama WC itu banyak dalam bahasa Arab. Yang paling terkenal dalam ilmu fiqih bahasa Arab WC itu satu khola, dua daurul miyah, yang ketiga mirhab, yang keempat mirfaq, yang kelima midhab. Itu tempat, itu nama-nama WC dalam bahasa Arab, banyak bahasa Arab. Cuman kalau di kita, di omongan, di lisan kita sekarang WC itu apa? Hammam. Dia mau kemana? Ke hammam, Ustaz. Oh hammam. Kalau bahasa Arab benar, hammam itu tempat mandi. Ya hammam ke WC, mau pipis. Tayyib. Disunnahkan kepada muridil khala. Disunnahkan apa? Ayyatana'ala. Pertama, disunnahkan memakai sendal. Itu pertama. Nah itu kenapa ke WC itu disunnahkan memakai sendal? Yuqal. Dikatakan di WC itu ada hasyarat, ada binatang kecil yang maknawi. Maknawi itu tidak terlihat oleh mata. Yang kalau kita masuk tanpa sendal, akhirnya dia masuk ke permukaan kaki kita, jadi penyakit. Makanya sunnah ketika di WC itu memakai sendal. Cuman sayangnya kalau di pondok itu nggak tahu. Sendal ditaruh di WC, dipakai sehari, sendalnya hilang. Kenapa santri itu rampok-rampok apa gimana? Sampai hilang sendal. Padahal afdal pakai apa? Pakai sendal. Dulu waktu kita ada yang ngirim sendal gratisan itu, yang ada tulisan masjid kalau nggak salah ya. Ah, di mana tuh sendal? Baru berapa hari itu? Ya Allah. Insya Allah nih nanti ada yang ngirim sendal lagi. Nah, biasanya orang Ciapus yang ngirim sendal. Di sini ada kan santri orang Ciapus kan? Ada kan? Ya ada. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Harusnya kalau di Ciapus dia tahu tuh di situ banyak pabrik sendal. Mestinya dia punya ilmu. Kalau pas pulang itu siapin proposal sendal buat ke toilet, buat ke WC santri. Langsung pulang itu ada hal, ada dakwah, ngajak tukang sendal, di tukang sendal semuanya ini punten, Kang mau ikut nggak nyumbang sendal ke pesantren? Kang nyumbang sendal ke pesantren, buat apa? Buat para santri, baik di asrama pondok maupun di WC. Karena sunat kan pakai sendal itu di WC. Nah akang yang buat sendal ini niatin membantu umat Islam menghidupkan sunat. Akang dia dapat pahala itu. Nanti kalau dia ngasih 50 pasang, 50 pasang, 50 pasang, 50 pasang dikumpulin bisa satu mobil bak itu. Tinggal telepon nanti. Udah sampai rumah telepon, Assalamualaikum. Ya Ustaz Ramdhani, alhamdulillah ini ada sendal satu bak besar, kurang lebih 2000 pasang. Alhamdulillah. Ayo dibawa, turun mobil bak. Paham nggak Jib? Mana si Mujib lagi si Mujib? Turun tuh mobil bak, ngambil sendal. Taruh di WC sendal jepit, taruh di musola, taruh di madrasah, taruh sehingga pakai sendal itu manfaat. Nanti itu mestinya punya agenda mestinya dalam dakwah itu. Nah itu sunnah pakai sendal tuh ke dalam WC itu sunnah pakai sendal. Yang kedua, illa li udhrin. Nah, kecuali kalau ada udzur. Ada orang ada udzur. Udzur itu apa?
Jadi orang misalnya ada sesuatu, terjadi sesuatu di kakinya, akhirnya dia tidak bisa pakai sendal. Nah itu kalau ada uzur sudah. Kalau ada uzur mah sudah, nggak usah pakai sendal. Ya. Kemudian selanjutnya sunnah apa? Wayasturu ra'sahu, wayasturu dan menutup orang tersebut ra'sahu kepada kepalanya, tutup kepalanya tuh, pakai kopiah. Cuman kalau bisa, auladi, ini kopiah kalau bisa itu harus dibagi dua. Ente harus punya kopiah khusus untuk masuk ke WC. Jangan dipakai untuk sholat, makanya bawa di kantong tuh. Kalau ente kemana-mana, bawa di kantong satu yang buat ke WC. Jadi ketika ente mau pergi ke WC, yang biasa dipakai sholat simpen. Ganti pakai peci yang biasa dipakai ke WC. Masuk ke WC. Karena masuk ke WC tanpa memakai tutup kepala itu mewariskan penyakit pusing. Daur, pusing. Orang cepat pusing itu salah satunya masuk ke WC tanpa memakai penutup. Kenapa dipisahkan? Supaya lebih baik. Mana kopiah untuk sholat, mana kopiah untuk ke WC. Kalau laki-laki begitu. Mesti belajar dipisahkan. Kemudian wayunahi dan menjauhkan orang tersebut. Menjauhkan apa? Ma kepada sesuatu fihi di dalam sesuatu zikrullahi sebutan nama Allah. Boleh tuh. Ini dengerin. Nggak boleh. Ente di WC, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'. Di WC ente malah teriak-teriak. Sama ente juga. Nggak boleh. Dosa tuh. Nama Allah tidak boleh dibawa-bawa ke WC. Ente masuk ke WC, di dalam WC, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Atau ente habis buang air besar, alhamdulillah, ya enggak boleh. Ente di dalam apa? Dalam WC. La yajuz. Tidak boleh membawa sebutan Allah ke dalam WC. Wa rasulihi dan rasul-rasulnya nggak boleh. Nama-nama rasul nggak boleh dibawa ke WC. Ente masuk WC malah Adamun Idrisun Hudhuduma Salih wa Ibrahimu kullun mutaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harun wal Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghayya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nama Rasul di dalam WC nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, nama ulama nggak boleh di WC disebutkan. Nama ulama nggak boleh di WC disebutkan. Nama sahabat itu di dalam WC. Sahabat Nabi yang pertama Abu Bakar Siddiq. Tapi di WC nih, nah itu nggak boleh. Nama ulama nggak boleh. Nyebutin Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Ada pendapat nama ulama pun tidak boleh disebutkan di dalam WC. Ada pendapat. Tapi ini ikhtilaf. Yang mujma itu sepakat itu dua. Pertama adalah nama Allah, sebutan Allah. Yang kedua nama Rasul. Itu. Seperti apa lagi? Wa kullu ismin wa kullusmin dan setiap nama mu'azzamun yang diagungkan, dimuliakan. Ya seperti Ka'bah. Ka'bah itu kan nama sebuah bangunan yang diagungkan. Itu nggak boleh masuk WC nyebutin Ka'bah. Lagi di WC. Kapan anak ke Ka'bah ya? Ka'bah nggak boleh di dalam WC. Karena semua itu adalah hal-hal yang agung, tidak pantas disebutkan di WC tempat yang hina. Itu alasannya. Ya. Makanya itu kan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu punya cincin waladi, dipakai di sini.
Nih, Nabi Muhammad. Di cincinnya itu ada bulat begini, ada tulisan di atasnya tulisan Allah, di tengahnya Rasul, di bawahnya Muhammad. Jadi kalau dibaca Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ini Nabi punya. Ini ente harus tahu, jangan mudah ke bawah-bawah, jangan. Nabi Muhammad punya cincin tulisannya itu dari perak. Itu kenapa? Karena gunanya cincin itu bukan sekedar dipakai, tapi cincin itu jadi stempel. Kayak sekarang pesantren kita ngirim surat, itu ada stempelnya. Tek, pesantren Ribat Nurul Falah. Nah, Nabi Muhammad juga dari dulu ngirim surat pakai stempel. Apa stempel? Ini cincin. Jadi pakai cincin. Makanya tulisannya di dalam cincin itu. Kenapa? Karena kalau mau stempel diginikan. Upload kan. Plek. Napel di sini tuh, nempel di surat. Tulisannya apa? Allah Rasul Muhammad di surat itu. Itu fungsinya. Sekarang ada santri ngikut-ngikutin, beli cincin bikin, tulisan di sini Allah Rasul Muhammad. Boleh, boleh. Tapi akhirnya dia kurang ajar, cincinnya dilempar-lempar, cincinnya masuk WC misal, hati-hati. Kalau sampai masuk WC, ini menurut ulama ini haram, sebagian mengatakan makruh. Ada dua pendapat, tapi makruh pun tetap. Yang namanya hukum makruh dalam syariat itu harus ditinggalkan, bukan dilakukan. Nah, intinya auladi barakallahu fikum, masuk ke dalam khala, ke dalam WC dilarang menyebut atau membawa nama Allah, nama Rasulullah. Enggak boleh. Kayak cincin misalnya tuh. Tuh. Kemudian fa in dakhala, maka kalau masuk seseorang bil khatami dengan cincin yang ada tulisan tadi, dumma, maka dipeluk, ditutup itu cincin, kafahu, dengan telapak tangannya, alaihi, atas itu cincin. Oh, misalnya ke bawah. Misalnya terbawa itu. Tutup, peluk, langsung bawa keluar, amanin. Jangan sampai nama Allah itu masuk dalam WC. Makanya waladi isma. WC itu tempat yang hina. Makanya dianjurkan jangan berlama-lama di WC. Jangan. Walaupun WC sebersih apapun, semengkilap apapun, yang namanya di WC jangan lama-lama. Jangan. Cepetan keluar. Karena WC ini mahallul iblis, tempat iblis, syaitan. Seperti pasar, itu tempat-tempat ini syaitan. Ya. Cuman tempat itu dibutuhkan. Tempat itu dibutuhkan. Ya. Masya Allah. Kalau dulu ada ulama begini. Ada ulama begini dulu. Kita dengan pemerintahan itu harus seperti kita dengan WC. Sering ke WC? Jangan. Meninggalkan WC? Jangan. Kapan kita ke WC? Pas butuh. Berarti kapan kita ke pemerintah? Pas butuh. Nggak ada butuh mah jangan ke sono, ngapain? Nanti ada butuh kita turun, mau bikin KTP turun mereka petugasnya. Baik. Fa in dakhala bil khatami dumma kaffahu alaih. Kemudian selanjutnya wa yuhayyi ahjarul istinja, wa yuhayyi'a, dan mempersiapkan orang tersebut ahjarul istinja, batu-batu untuk cebok. Maksudnya gini, Isma, Wadadi, perhatikan dulu di kitab ini biar ente ngerti. Yang dimaksud oleh musannif, kalau ente mau qada'il hajat ke WC, itu siapkan dulu alat istinjanya. Alat ceboknya. Kalau ente ceboknya mau pakai apa? Batu, berarti siapin apa? Batu. Kalau ente ceboknya pakai air berarti siapin air. Makanya kalau bicara zaman sekarang, kita bukan bicara zaman dulu. Bicara zaman sekarang, ente kalau pergi ke WC disunnahkan pertama kali apa? Ngecek dulu airnya. Cek dulu ente airnya. Ada
baru lanjutin. Seret, nggak ada, jangan dilanjutin. Coba kalau ente nggak ngecek dulu air. Anak nggak kuat, masuk WC, buang air besar ente. Kubluk. Buka air. Hah? Nggak ada. Gimana ente? Nyiram itu gimana? Ceboknya gimana? Dua-duanya berbahaya ini. Kalau ente pergi tanpa cebok, bahaya nggak? Bahaya. Ente duduk dimanapun bisa tercium aroma jahanam. Yang kedua, ente kalau pergi tanpa disiram itu kloset, itu WC, nggak disiram, ente bisa kena laknat. Siapa? Orang lain pas mau masuk WC, ini orang, orang apa itu? Didoakan jelek sama orang lain. Makanya periksa dulu apa? Air. Siapkan dulu air. Nah, itu. Makanya Isma, kalau ente menggunakan WC tempat buang air besar, ente sudah beres melaksanakan qada'il hajat, itu ember yang ada di WC isi air penuh. Untuk apa? Untuk orang yang nanti mau ke WC, kalaupun airnya habis, di situ sudah terisi. Jadi dia bisa melaksanakan qada'il hajat. Itu. Makanya sunnah-sunnah diperhatikan awalnya. Wa yuhayyi'a, dan menyiapkan orang tersebut ahjaral istinja'i, dengan batu-batu untuk cebok. Nah, di sini kebetulan yang disebutkan ahjar karena musannif lebih condong supaya istinja'nya itu menggunakan batu. Wa yaqulu, dan membaca orang tersebut, ini sunnah nih, indad dukhuli, ketika masuk WC. Ketika masuk WC, paham tidak? Tapi masih di luar. Apa? Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Baca tuh. Bismillah, tapi jangan pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, jangan. Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Cukup Bismillah. Kenapa? Karena WC itu bukan tempat zikir. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan, nanti lagi zikir sama Allah. Nah, ini Bismillah, karena dengan sebutan nama Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kalau ada orang masuk ke WC, paham tidak? Kemudian dia membaca Bismillah, dia baca itu Bismillah, satara baina a'yunil jin, maka kalimat itu bisa menutup di antara mata-matanya jin. Jadi jin itu nggak bisa ngelihat ente di dalam WC lagi ngapain. Tapi kalau ente nggak baca, jin ngelihat. Wah, ente digoda nanti sama jin. Godaan-godaan yang berbahaya di WC. Makanya di antara doanya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth itu apa? Setan apa? Laki-laki. Kalau khaba'ith, setan perempuan. Paham tidak? Tapi ada riwayat yang lain, khubuth itu bukan setan. Khubuth itu bermakna al-ma'siyah atau al-kufur. Al-khubuth bermakna al-kufur, wal khaba'ith bermakna al-ma'asi. Di syarah itu ada enggak? Lebih Zid, di syarah ada enggak? Qabih apa? Naon, apa artinya? Terus baca. Inathus syayatin, iya. Setan-setan perempuan. Berarti khubuth setan-setan laki-laki, khaba'is setan-setan perempuan. Tapi ada makna lain gitu. Dalam riwayat ada makna khubuth bimana al-kufur. Jadi ketika ente membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kemaksiatan. Al-khubuth bimana al-kufur, al-khaba'is bimana al-ma'asi. Jadi bisa ada dua makna tuh. Ente nanti ajarin ke umat.
Jadi orang masuk WC sudah dididik sama Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Allah dari khubuth dan khaba'ith. Al-khubuth bimana al-kufur, al-khaba'ith bimana al-ma'asi. Atau yang makna masyhur al-khubuth ay dzukuru syayatin wal khaba'ith inathuhum. Jadi khubuth itu adalah setan laki-laki, kalau khaba'ith adalah setan perempuan. Tapi makna al-khubuth bimana al-kufur wal khaba'ith bimana al-ma'asi. Wa indal khuruji, dan ketika keluar baca tu ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba annil adza wa afani. Ini doa-doa yang luar biasa. Ghufranaka, ampunilah olehmu kami ya Allah. Alhamdu, segala puji lillahi, hanya milik Allah. Alladzi adhhaba, yang telah menghilangkan Allah, anni, dari aku, al-adza, dengan kotoran, wa afani, dan memberikan keafiahan Allah kepadaku. Ente smash. Nis, ente milih mana nih coba? Dikasih uang 3 miliar, tapi tidak bisa buang air besar sebulan. Sama tidak punya uang 3 miliar, tapi bisa buang air besar. Lancar seumur hidup ente. Milih yang mana? Hah? Milih dua. Yang kedua yang mana? Yang tidak punya 3 miliar, tapi lancar. Ente itu yang kalimat-kalimat seperti itu kan kalimat-kalimat bayangan, hayalan. Tapi itu bisa membuat sebuah keputusan bahwa buang air besar ini nikmat dari Allah. Karena kalau ente seminggu aja nggak bisa buang air besar, coba gimana? Ente jangan seminggu, 3 hari nggak bisa buang air besar, udah teriak-teriak. 4 hari, udah ngejoprak. 5 hari dibawa ke IGD. Oh, dioperasi, dibelek, di ini, di itu. Habis duit tuh buat bayar itu. Berarti bisa buang air kecil, bisa buang air besar adalah nikmat besar dari Allah. Nah, kalau punya nikmat besar dari Allah, coba syukuri. Kenapa banyak orang yang kena penyakit? Karena mungkin kurangnya bersyukur. Makanya kalau keluar dari WC, ente keluar, langsung ente diem sejenak di jarak yang jauh. Takut ada yang mau ke WC lagi. Ente baca di situ dengan hati. Alhamdulillahilladzi adhhaba annil adza wa afani. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengeluarkan kotoran dari diriku dan memberikan keafiahan kepadaku. Syukuri. Ente minum, yang kotornya Allah buang, yang manfaatnya jadi makanan untuk tubuh. Ente makan, kotorannya, sampahnya dibuang, saripati gizinya untuk tubuh diserap. Siapa yang ngasih? Allah. Tambah banyak. Berarti nikmat besar dari Allah. Bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Makanya Ustaz nitip baca doanya, jangan sampai enggak waladi. Jangan sampai enggak. Ini doa luar biasa. Di sisi lain kita dapat pahala menghidupkan sunnah. Di sisi lain kita betul-betul mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah yang Allah berikan afiah dan Allah keluarkan sampah dari tubuh kita. Nikmat dari Allah. Syukuri waladi. Ya. Kemudian selanjutnya wa yuqaddimu dan wa yuqaddima, dan mendahulukan orang tersebut dakhilan, halnya saat masuk, yasarahu, kepada kaki kirinya orang tersebut. Bagaimana kalau orang nggak punya kaki, pakai tongkat? Ya berarti apanya? Tongkatnya dahulukan. Pokoknya sebelah kiri aja. Gimana kalau dia kakinya dua-duanya lagi sakit? Akhirnya yang masuk pertama kali tangannya, berarti masukin tangan mana? Tangan kiri. Pokoknya yang sebelah kiri dulu masuk ke dalam toilet. Jangan yang sebelah kanan dulu. Karena toilet tempat busuk, tempat iblis, tempat syaitan. Kita kasih yang sebelah kiri agar sesuai. Seimbang nantinya. Kharijan, dan saat keluar, yaminahu, kepada kaki kanannya. Di Zubat apa? Di Zubat apa? Wa qaddimil yusra. Apa? Di Zubat. Di Zubat apa? Yusannu wa qaddimil yusra.
'alal yamini wa qaddimil yumna. Oh, sebelumnya. Sebelum itu apa? Hah? Oh, itu yang tadi. Nah, yang tadi fa in dakhala dhamma kaffahu alaih. Yang tadi. Wa man saha dhamma alaihi bil yadi. Terus? Hah? Wa yasta'idza wa bi aqsin. Oh, sistemnya pakai seperti itu. Oh, ajib itu sudah. Wa man saha dhamma alaihi bil yadi. Siapa yang lupa bawa nama Allah ke WC, dhamma alaihi bil yadi. Dengan tangannya. Kalau tadi di sini apa? Fa in dakhala dhamma kaffahu alaih. Ibaratnya kalau di Zubat luar biasa. Wa man saha dhamma alaihi bil yadi. Antara. Kemudian setelah itu wa qaddimil yumna khurujan was'ali maghfiratan wahmad maghfiratan wahmad wa bil yusrad khuli. Ini bait yang agak kagok nih. Wa qaddimil yumna khurujan was'ali maghfiratan wahmad wa bil yusrad khuli. Wa qaddimil yumna khurujan. Dahulukan olehmu yang sebelah kanan saat keluar. Was'ali. Dan minta olehmu maghfiratan ampunan. Yang tadi tuh gufranaka. Was'ali maghfiratan wahmad. Dan memujilah kamu kepada Allah. Tadi alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani wa bil yusra. Dan dengan kaki kiri udkhuli, masuklah kamu ke dalam WC. Ini lebih hebat ini ibaratnya. Wa qaddimil yumna khurujan was'ali maghfiratan wahmad wa bil yusrad. Terus bait setelahnya apa? Lupa Ustaz. Wa'tamidil yusra wa sauban ahzira sayyan bazayyan sakinan. Oh, itu cara buka baju. Kalau buka baju di WC jangan, tapi belum dibaca di sini. Wa'tamidil yusra, i'tamid itu menekankan yang sebelah kiri, mengangkatkan yang sebelah kanan. Wa'tamidil yusra wa thawban ahsira syai'an fa syai'an sakinan mustatira. Nanti Ustaz contohkan. Kita contohkan nanti masalah ini. Wa kharijan yaminahu. Kemudian wala yahtassu dzikrullah. Nah, ini nanti dah. Ini yang wala yahtassu dzikrullah waladi. Ini adalah permasalahan nanti di mana zikir-zikir yang tadi, sunnah-sunnah yang tadi itu tidak dikhususkan kalau ente qada'il hajatnya di WC. Misal gini, jauh hari ente lagi ada di gunung. Ente ketika qada'il hajat nggak ada WC, toilet umum nggak ada, toilet milik ente apalagi. Akhirnya ente nyari semak-semak kan? Nyari semak-semak, nyari tempat yang bisa dipakai. Nah, ketika ente nunjuk, ana mau di sini qada'il hajat. Nah, ini tempat hukumnya kayak WC gitu. Sunat ke situ kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan, baca zikir dan lain-lain. Yang tadi disebutkan sunnah-sunnah, ketika ente ke tempat itu juga sama. Ini wala yahtassu dzikrud dukhuli lil khala wal khuruji wa taqdimil yusra wal yamin wal yumna wa tanhiyatu dzikrillah wa rasuli bil bunyani. La yahtassu bil bunyan bal yushra'u bis sahra'i aydon. Ya, cuma nanti itu dibahas. Nanti kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab.